Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armira dari Prodi Sistem Informasi NIM 2236002. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu dengan judul fungsi audit sistem informasi. Dalam sistem informasi harus menggunakan manajemen yang selalu digunakan seperti perancangan audit, pengaturan sumber daya untuk melakukan proses audit, melakukan aktivitas pengawasan dan evaluasi. Proses manajemen dalam audit sistem informasi terdapat dua, yaitu satu, memahami bisnis organisasi, dua, membangun kebutuhan. Peran audit. Biasanya peran audit yang sistem informasi ada yang internal dan ada yang eksternal. Dalam sektor publik audit, banyak ditujukan untuk memastikan efektif dan efisien proses manajemen. Audit sistem informasi dapat digunakan di area lain manapun. Proses audit juga dirancang menentukan lokasi audit serta apa yang akan diaudit. Audit sistem informasi dapat kita gunakan dengan satu, penilaian strategi pengendalian, dua, kontrol kecukupan dan efektivitas, tiga, penilaian kinerja, empat, pelaporan kinerja unit. Audit sistem informasi ini ditetapkan dalam standar ISACA atau The Information System Audit and Control Association. Profesionalisme dalam fungsi audit. Supaya profesional dalam fungsi audit perlu menggunakan kode etik profesional ISACA dan standar audit ISACA. Audit internal dan eksternal sistem informasi. Audit sistem informasi. Tujuan sistem informasi ada 4, yaitu 1, meningkatkan keamanan aset sistem informasi, 2, meningkatkan integritas data, 4, meningkatkan efektivitas sistem, 4, meningkatkan efisiensi proses bisnis perusahaan. Tahapan dalam audit sistem ada 6, yaitu 1, perencanaan audit, 2, pengumpulan data dan informasi, 3, pengujian pengendalian, 4, pengujian transaksi, 5, pengujian saldo, 6, pelaporan hasil audit. Demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Weni Mulyasari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Armira. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang audit penyimpanan. Audit penyimpanan disebut yaitu RAID adalah teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan toleransi kesalahan harddisk, baik itu menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras RAID terpisah. Jenis RAID yaitu terdiri dari RAID 0 atau stripping, melibatkan partisi setiap ruang penyimpanan drive menjadi garis-garis yang ukurannya dapat bervariasi antara 8 KB sampai 1024 KB. Yang kedua ada RAID 1 atau mirroring, yang disebut dengan menyelamatkan data dari potensi kerusakan. Yang ketiga ada RAID level 2, yaitu merupakan pengorganisasian dengan error correcting code atau ECC. Apabila terjadi kegagalan pada salah satu disk, data dapat dibentuk kembali dan membaca error correction bit pada disk lain. Yang keempat yaitu ada RAID level 3, merupakan pengorganisasian dengan partisi bit interleaved. Pengorganisasian ini
hampir sama dengan RAID level 2. Perbedaannya, RAID level 3 memerlukan sebuah disk redundant. Baiklah, selanjutnya ada RAID level 4, merupakan pengorganisasian dengan pritas blok interleaved, yaitu dengan menggunakan stripping data pada level blok. Selanjutnya ada RAID level 5, pengorganisasian dengan pritas blok interleaved tersebar, data dan paritas disebar pada semua disk, termasuk sebuah disk tambahan. Selanjutnya ada RAID level 6, disebut juga redundasi P+Q, seperti juga halnya dengan RAID level 5, tetapi menyimpan informasi redundan tambahan untuk mengantisipasi kegagalan dari beberapa disk sekaligus. Selanjutnya ada RAID level 10, disebut juga dengan RAID 1+0, atau kombinasi antara RAID 0 atau stripping dan RAID 1 mirroring. Kemudian ada RAID 50, disebut juga dengan RAID 5+0, kombinasi blok level stripping dari RAID 0 dengan RAID 5. Selanjutnya ada juga RAID 60, disebut juga dengan RAID 6+0, atau kombinasi blok level stripping dari RAID 0 sampai dengan RAID 6. Kemudian ada sistem informasi berbasis cloud komputer. Cloud komputer atau komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi atau komputasi dan pengembangan berbasis internet yang disebut awan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai karakteristik dari cloud komputer adalah 1. On-demand cell service, 2. Broad network access, 3. Resources pooling, 4. Rapid elasticity, 5. Measure service. Kemudian ada jenis-jenis layanan cloud komputer. Berdasarkan jenis layanannya, cloud computing dibagi menjadi 3 macam, yaitu software as a service, kemudian ada infrastruktur as a service, kemudian yang terakhir ada platform as service. Di sini kami juga akan membahas tentang audit sistem informasi berbasis cloud komputer dan audit sistem penyimpanan eksternal. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita harus seleksi dan kontribusi provider yang menawarkan layanan cloud komputernya kepada perusahaan kita. Kemudian yang kedua ada evaluasi kontrak kerjasama. Kita harus mengevaluasi kontrak kerjasama tersebut. Kemudian yang ketiga ada evaluasi proses pemilihan vendor penyedia layanan keamanan data perusahaan. Maksudnya supaya keamanannya terjamin. Kemudian ada yang keempat yaitu auditor harus memahami konsep penyimpanan. Maksudnya harus memahami jalan-jalan atau struktur yang ada pada cloud berbasis computing tadi. Selanjutnya ada menentukan resiko konsep penyimpanan data, kemudian evaluasi terhadap manfaat yang dihasilkan. Selanjutnya ada jika pembangunan sistem keamanan penyimpanan dilakukan oleh pihak ketiga, maka auditor harus mengevaluasi kontrak kerjasama antara perusahaan dengan pihak ketiga tersebut. Kemudian pelajari profil pihak ketiga. Kita harus benar-benar mengetahui profil dari vendor kita tersebut. Kemudian ada minta penyedia layanan untuk membuat jaminan independen dari pihak ketiga. Yang selanjutnya ada sebagian saja dan masih banyak lagi langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Baiklah, hanya itu penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon instruksinya.
Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.